Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabat pencinta insan, inti sari sabda mingguan yang terkasih. Kembali lagi bersama saya, Pater Valens Agino, CMF. Hari ini membawakan inti sari sabda yang kita akan ambil dari Injil Matius. Injil hari ini, di hari Minggu biasa ke-18. Injil Matius yang dibacakan hari ini diambil dari bab 14 ayat 13 sampai 21. Namun saya bacakan cuplikannya saja dari ayat 15 sampai ayat 21. Mari kita dengarkan cuplikan bacaan Injil hari ini. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara-saudari yang terkasih, itu adalah cuplikan bacaan Injil hari ini. Bacaan Injil mau menyampaikan kepada kita satu kehidupan, satu makna, satu pesan, dan satu ajaran. Tidak lain tidak bukan tentang Allah yang adalah makanan. Yesus adalah penjelmaan diri Allah itu sendiri yang hadir di dunia untuk menjadi makanan kehidupan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Sebelum kita renungkan sedikit tentang bacaan hari ini, bacaan Injil. Jika kita baca bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, bab 55 ayat 1 sampai 3, di sana juga kita akan lihat bagaimana Tuhan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya itu sebagai penjamin, pemberi makan dan minum secara cuma-cuma, tanpa bayaran. Dan Nabi Yesaya, dia juga mau menyampaikan bahwa tidak perlu belanjakan hal lain dengan uang, belanja makanan, karena itu yang memberikan kehidupan. Dan ternyata makanan itu adalah Tuhan sendiri. Segala jeripayah dan upaya manusia, seluruh usaha manusia untuk mendapatkan sesuatu, sebenarnya untuk mendapatkan makanan bagi kehidupan di dunia ini dan bagi kehidupan yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan adalah makanan. Jika kita mau lihat dalam kisah hidup Yesus, sejak lahir, Yesus mempresentasikan diri sebagai makanan. Dia lahir di Betlehem. Bet dan lehem. Habayit dengan lehem. Bayit, bet, itu artinya rumah. Lehem artinya roti. Yesus lahir di rumah roti di Betlehem. Sehingga sudah ada nuansa makanan. Selain itu, ketika dia lahir, dibaringkan di atas palungan. Apa itu palungan?
Palungan adalah tempat makanan kambing domba atau ternak untuk mereka bisa santap. Artinya palungan itu seperti piring, tempat menyimpan makanan. Dan di atas palungan itu Yesus dibaringkan. Dan dia dibaringkan untuk menjadi makanan bagi domba-dombanya. Jadi dia adalah gembala sekaligus makanan yang ditawarkan kepada domba-domba gembalaannya. Bukan hanya sampai di situ. Ketika dia mulai berkarya di depan publik, Yesus makan bersama dengan para pemungut cukai. Ya, bahkan Yesus dijuluki sebagai orang yang tukang makan. Dan makan dan minum dengan orang berdosa. Selain itu juga, Tuhan Yesus memberikan makan kepada banyak orang. Mempergandakan roti. Itu yang kita telah baca dalam bacaan Injil hari ini. Kemudian, ya puncak dari seluruh kisah makan dalam kitab suci Perjanjian Baru, itu adalah dalam perjamuan terakhir. Sebelum Yesus menapaki jalan salib, dia membuat perjamuan terakhir, makan bersama dengan murid-muridnya. Lalu ketika Yesus wafat, dia wafat atau dibunuh di atas salib, wafat di atas salib. Ketika domba lauk pauk untuk perjamuan Paskah di Bait Allah disembelih. Sehingga Yesus selain sebagai domba penyilih atau penghapus dosa, dia juga adalah domba yang menjadi lauk pauk makan bersama atau makan perjamuan Paskah orang-orang Yahudi. Yesus adalah makanan. Bahkan tidak sampai di situ. Ketika Yesus bangkit, apa yang dia buat dengan murid-muridnya? Menampakkan diri untuk makan bersama mereka di tepi pantai Danau Tiberias. Dia makan bersama mereka. Bahkan ketika dia menampakkan diri, dia minta ikan dan makan. Dan ternyata ketika Yesus naik ke surga juga, kalau kita baca dalam kitab Wahyu, bagaimana peristiwa perkawinan anak domba. Di sana ada perjamuan makan, pesta perkawinan, pesta perjamuan makan anak domba. Dan ada satu dalam kitab Wahyu, misalnya bab 3, Yesus katakan, saya ada di depan pintu untuk mengetok. Barang siapa membukakan saya pintu, saya akan mentraktir dia makan. Ya, jadi ketika kita lihat, ternyata Tuhan mempresentasikan diri sebagai makanan. Nah, tidak heran kalau dalam bacaan Injil hari ini, dia dikisahkan sebagai orang yang mempergandakan roti dan ikan, memberi makan 5.000 orang. Memberi makan 5.000 orang. 2 ekor ikan, 5 roti. Atau 5 roti, 2 ekor ikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Dan mereka 5.000 orang. Banyak orang, ya. Dan sisanya 12 bakul. Coba bayangkan, Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Angka 5 dan angka 2, kemudian angka 5.000, kemudian angka 12. Itu adalah angka pratanda bangsa Israel dan turunannya. 12 suku Israel, 5 kitab Pentateuch. Ya, jadi angka 5 dan angka 12. Dan pada saat itu orang makan sampai kenyang. Nah, masih ada sisa 12 bakul. Dan 12 bakul itu adalah makanan kehidupan yang dipersiapkan untuk seluruh turunan Israel dan Israel baru, yaitu para pengikut Kristus. Sehingga mereka yang pada waktu itu mengikut Yesus, mereka memiliki makanan dan kehidupan dari Tuhan Yesus. Dan kita juga yang datang dari belakang, yang percaya pada saat ini dan masa yang akan datang, masih ada 12 bakul yang sisa untuk kita makan dan kita kenyang. Sehingga tidak pernah ada kekurangan makanan kehidupan jika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jika kita percaya dan mau mengikuti Dia, memanggul salib bersama Dia, dan kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, Aku adalah roti hidup.
di dalam Injil Yohanes. Dia adalah makanan yang memberikan kehidupan. Dan dikatakan jika orang memakan tubuh dan meminum darahnya, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Ini adalah presentasi Tuhan sebagai makanan, dan janji makanan itu sebagai energi untuk memperoleh hidup, baik hidup di dunia ini maupun hidup di masa yang akan datang dalam kehidupan kekal. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, para sahabat pencinta insan, hari ini kita diteguhkan kembali untuk selalu menyambut santapan hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri dalam tubuh dan darahnya. Dia memberikan makan kepada 5.000 orang, dan dia sendiri itu adalah makanan yang tidak akan pernah habis dan memberikan kita kehidupan abadi. Semoga kita semakin hari semakin percaya kepada dia, menjadikan dia makanan kehidupan kita, dan mengeluarkan seluruh jeripaya kita, seluruh usaha kita untuk memperoleh makanan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah tujuan akhir seluruh perjalanan hidup kita. Semoga dan Tuhan memberkati.